melakukan percobaan praktikum teorema Torricelli pada tangki bocor. Tujuan dilakukannya praktikum kali ini adalah yang pertama, memiliki keterampilan dalam melakukan percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kedua, memahami konsep tekanan hidrostatis, dan yang ketiga, membuktikan teorema Torricelli. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, botol 1,5 liter. Yang kedua, penggaris 30 cm. Yang ketiga, paku. Yang keempat, mancis atau korek api. Yang kelima, spidol permanen. Yang keenam, gunting. Dan yang ketujuh, lakban berwarna hitam. Baiklah, langkah pertama yang dilakukan pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor ini adalah letakkan penggaris pada bagian badan botol. Setelah itu, tandai dengan spidol pada ukuran 10 cm, 20 cm, dan 25 cm dari bagian bawah botol. Langkah selanjutnya, panaskan ujung paku yang runcing dengan menggunakan korek api. Setelah itu, tandai lubang pada ketinggian 10 cm, 20 cm, dan 25 cm sehingga masing-masing memiliki diameter lubang 0,5 cm. Setelah itu, gunting lakban hitam untuk menutupi lubang pada botol. Setelah lubang pada botol ditutup, langkah selanjutnya, masukkan air ke dalam botol hingga mencapai ketinggian 25 cm. Langkah selanjutnya, letakkan penggaris di depan botol sejajar pada bagian bawah botol. 0 cm pada penggaris berada pada dinding botol. Baiklah, untuk mengisi tabel pengamatan 7.1, buka bagian lubang setinggi 10 cm. Setelah itu, amati jarak terjauh yang dicapai air pertama kali. Untuk mengukur jarak pancaran terukur pada tabel pengamatan 7.1, dilakukan percobaan sebanyak 5 kali pengulangan. Baiklah, sekarang kita akan melakukan percobaan yang pertama untuk tabel pengamatan 7.1. Di mana ketinggian lubangnya 20 cm. Baiklah, percobaan yang pertama. Menghitung tekanan hidrostatis pada tabel pengamatan 7.1 digunakan rumus PA sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho adalah massa jenis air yang nilainya 1000 kg per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi yang nilainya 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman air. Jadi dari rumus tersebut didapatkan hasilnya 1000 dikali 10 dikali 0,15 meter sama dengan 1500 PA.
Untuk menghitung jarak pancaran menggunakan rumus teorema Torricelli pada tabel pengamatan 7.1 digunakan rumus 2 akar H1 dikali H2, di mana H1 adalah ketinggian lubang dan H2 adalah kedalaman air. X sama dengan 2 dikali 10 dikali 2 dikali akar 10 dikali 15 sama dengan 2 akar 1500. Didapatkan hasilnya 24,5 cm. Tekanan hidrostatis dan jarak pancaran yang dihitung menggunakan rumus untuk tabel pengamatan 7.1 pada 5 percobaan itu hasilnya adalah sama. Selanjutnya, untuk data jarak pancaran yang terukur pada tabel pengamatan 7.1, pada percobaan pertama jaraknya adalah 22,2 cm. Pada percobaan kedua jaraknya 22 cm. Percobaan ketiga 21,8 cm. Percobaan keempat 22,4 cm. Dan percobaan kelima 22,3 cm. Maka didapatkan ralat mutlaknya adalah 0,1077. Ralat nisbinya 0,48% dan ketelitiannya 99,52%. Pada tabel pengamatan 7.2 untuk menghitung tekanan hidrostatisnya digunakan rumus yang sama pada tabel pengamatan 7.1, yaitu PA sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho adalah massa jenis air yang nilainya 1000 kg per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi yang nilainya 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman air yaitu 5 cm atau 0,05 meter. Jadi 1000 dikali 10 dikali 0,05 sama dengan 500 PA. Jarak pancaran yang dihitung dengan menggunakan rumus 2 akar H1 H2, di mana H1 adalah ketinggian lubang dan H2 adalah kedalaman air. Jadi 2 dikali akar 20 dikali 5 didapatkan hasilnya yaitu 20 cm. Untuk hasil tekanan hidrostatis dan jarak pancaran yang dihitung menggunakan rumus teorema Torricelli pada tabel pengamatan 7.2 pada 5 percobaan tersebut hasilnya adalah sama. Untuk data jarak pancaran yang terukur pada tabel pengamatan 7.2 adalah pada percobaan pertama 18 cm, percobaan kedua 17,8 cm, percobaan ketiga 17,5 cm, percobaan keempat 17,8 cm, dan percobaan yang kelima adalah 17,6 cm. Maka didapatkan ralat mutlaknya adalah 0,0871. Ralat nisbinya adalah 0,49% dan ketelitiannya adalah 99,51%. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami oleh benda yang berada di dalam zat cair yang diam. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis antara lain yaitu massa jenis zat cair tersebut, percepatan gravitasi di dalam tempat tersebut, dan kedalaman zat cair di mana benda berada. Simbol tekanan hidrostatis adalah PA. Besarnya tekanan hidrostatis sebanding dengan massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman benda atau ketinggian permukaan zat cair. Semakin besar massa zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman letak suatu bagian zat cair, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatis pada bagian tersebut. Sebuah tangki bisa dianggap sebagai selang yang memiliki dua ukuran lubang yang berbeda. Pertama, lubang A yang jauh lebih besar dari B sehingga turunnya permukaan air sangat lambat. Turunnya permukaan air di titik A disebut kecepatan aliran fluida di titik A atau VA. Karena sangat lambat, maka nilai VA sama dengan 0. Karena titik A dan B sebelum air mulai keluar berkontak langsung dengan udara, maka tekanan A dan tekanan B sama dengan tekanan atmosfer, sehingga selisih tekanan di A dan B sama dengan 0. Dengan mengetahui selisih tekanan, ketinggian masing-masing di titik A dan B, serta kecepatan di A untuk mengetahui kecepatan di B, maka hukum Bernoulli dapat diterapkan.
Untuk penurunan rumusnya, jelas bahwa tangki bocor atau yang dikenal sebagai teorema Torricelli adalah aplikasi penurunan hukum Bernoulli. Torricelli menurunkan rumus-rumus tersebut dengan bantuan hukum kekekalan energi mekanik. Tapi berbeda dengan Bernoulli yang lebih rumit, cara Torricelli sangatlah sederhana dibandingkan Bernoulli. Selanjutnya, mengapa hasil pengamatan jarak pancaran yang terukur tidak tepat sama dengan hasil perhitungan jarak pancaran menggunakan rumus teorema Torricelli? Hal ini dapat terjadi karena ketidaktelitiannya dalam melakukan praktikum. Contohnya, tidak teliti dalam mengukur ketinggian air, tidak teliti dalam mengukur ketinggian lubang, tidak teliti dalam melihat jarak pancaran air yang terukur, dan lain sebagainya. Jadi, pada praktikum teorema Torricelli kali ini dapat disimpulkan bahwa tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang tidak bergerak atau diam pada suatu kedalaman tertentu. Tekanan yang diberikan zat cair pada kesetimbangan karena pengaruh gaya gravitasinya. Teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak h dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian h. Teorema Torricelli membantu kita memahami bagaimana perilaku fluida yang mengalir juga memenuhi hukum Bernoulli. Baiklah, demikianlah video percobaan praktikum teorema Torricelli pada tangki bocor. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.